Halo nakama, hari ini kita akan baca One Piece, chapter 1153, Kelahiran Loki. Ketika kita membaca chapter ini, kita akan disajikan tentang pertemuan antara Kikunojo dan juga Yamato yang berada di Ringo. Mereka sangat bahagia bertemu kembali setelah pertarungan yang sangat menggemparkan di Onigashima. Kita lihat di awal chapter ini, kita diperlihatkan tentang Dory dan Brogy menghabiskan masa kecilnya yang nakal dengan Harald, sang pangeran Elbaf. Mereka berpetualang ke masa lalu. Terlahir dari garis keturunan raksasa kuno, sang pangeran memiliki tubuh dan kekuatan yang luar biasa serta status yang tinggi. Dia tumbuh menjadi arogan dan sangat nakal, sampai-sampai tak ada yang dapat mengendalikannya. Bosan banget orang-orang di luar Elbaf itu. Semuanya lemah dan payah. Benar kan teman-teman? Anda benar sekali, kata-kata Anda tepat. Kerajaan Bun Dunia Baru. Ayo semua kemarilah. Dengan tinggi 10 meter, setiap langkah kakinya membuat tanah bergetar. Teriakannya bagaikan gemuruh petir. Dia adalah salah satu raksasa yang sulit ditangkap yang berasal dari Elbaf. Saksikanlah, dia adalah Ida. Wah. Menjauh dari kurungannya, bahaya. Ya, wah. Benar juga, nyali mereka membuat raksasa yang merupakan saudara kita menjadi sebuah atraksi hiburan. Wah, bodoh sekali mereka mencemooh orang Elbaf. Kita benar-benar memberi mereka pelajaran. Hei, siapa kau? Tidak perlu berterima kasih, aku adalah Raja Elbaf. Aku tak bisa tinggal diam melihat mereka meremehkan orang Elbaf. Ditampar guys. Tidak mungkin yang mulia. Raja Harald. Cepat putar balik, kau harus minta maaf. Banyak orang yang terluka karena ulahmu. Kau gila ya? Kau ingin kembali ke kerajaan makhluk kerdil itu? Kau ingin aku pakai cara kasar? Raja Harald, mereka menampung dan memberiku makan setelah menemukanku terombang-ambing dan hampir mati. Berkat kebaikan mereka, aku bisa dapat cukup uang untuk makan dan memulihkan diri dari luka yang kuderita. Makhluk kerdil, apa maksudnya itu? Kau hanya terlahir dengan tubuh yang besar. Kekuatanmu itu adalah takdir yang tidak diduga. Jangan kekanak-kanakan dan merasa dirimu lebih baik dari manusia. Sikap aroganmu itu sungguh memalukan. Omong kosong seperti inilah yang membuat raksasa lain seperti kami selalu dikaitkan dengan kekejaman kalian. Orang-orang Elbaf Pungis. Aku hanya terlahir besar. Wah. Akhirnya mereka menolong makhluk-makhluk kerdil yang mereka anggap lemah. Mereka tersenyum dan bahagia. Raja Harald, kita berlari sekarang. Kenapa kalian cuma diam saja di situ? Bantu mereka renovasi. Foto miniatur mereka itu dasar bodoh. Siapa yang mulia? Teknik konstruksi mereka benar-benar berbeda. Kami akan mengajarkanmu beberapa hal yang setelah kau kembali ke Elbaf. Penggunaan rempah kalian juga hebat. Aku tak pernah makan makanan dengan rasa seperti ini sebelumnya. Dan kualitas kain kalian juga bagus. Benar-benar bagus. Manusia itu terampil sekali ya. Tanamkan ini dalam benakmu Harald. Kehancuran dalam hal apapun di dunia ini adalah hal yang sia-sia. Aku lahir di pulau Samuani di South Blue. Karena satu dan lain hal aku terdampar di lautan ini. Kau melewati ular berlumur darah itu, maksudmu Red Line? Ya, aku melewatinya, tapi aku tidak bisa kembali lagi sekarang. Datanglah ke Elbaf, kami tidak sebengis yang kau pikirkan. Ya, mungkin aku terlalu kejam menghakimimu. Raja Harald benar-benarlah berubah. Ini agak menakutkan, semoga ini hanya sebuah fase saja. Elbaf 150 tahun lalu. Hingga saat ini kita telah berbuat banyak sekali dosa, dan sekarang adalah saatnya kita menebus semua itu. Ada apa denganmu Harald? Sebagai raja, aku bermaksud untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, ini secara rutin, dan melakukan rekonsiliasi dengan negeri tetangga kita untuk mempelajari budaya mereka. Negeri kita bisa jadi lebih makmur lagi jika kita mempelajari dunia ini. Dory, Brogy, dan yang lainnya tak akan berhenti mengamuk di luar sana loh. Wah! Aku sangat mengenal mereka sejak kecil. Mereka selalu punya sifat yang aneh. Mereka selalu memperlakukan manusia dengan adil dan terhormat. Itu benar. Kita masih bisa memegang teguh cara hidup
pejuang kita kan, kita mungkin harus mempertimbangkan berapa tradisi kita jika negeri lain terancam. Zabababa, ini perubahan yang besar. Bojaja sepertinya ini akan menjadi perjalanan besar. Harald telah tidak, Elbaf telah diberkati. Jika kita bertukar diplomasi dengan negeri lain, kita bisa memahami budaya mereka lebih dalam lagi. Begitu ya, berarti ini seperti kesepakatan penyanderaan yang lebih modern. Tidak sama sekali, kita harus membangun koneksi. Jika tidak, kerjasama internasional tidak bisa dilakukan. Elbaf 81 tahun yang lalu, kalian akhirnya punya anak. Ida, Harald, selamat ya. Terima kasih Ida, dan aku akan... Sayangnya kami tidak bisa mewakili pernikahan kalian. Hanya keturunan dengan darah murni saja yang diizinkan berada di keluarga kerajaan. Sialan, maafkan aku Ida. Segala masalah soal kebudayaan kita tidak bisa diubah hanya dengan perasaan kita berdua. Kau akan selalu diterima di desa kami Ida. Bukankah ini menyenangkan Hajrudin? Setidaknya kau bisa berada dekat papamu. God. Harap perkenalkan, ini adalah calon istrimu. Nona Esret memiliki darah bangsawan raksasa kuno. Dia adalah wanita yang sangat cocok untuk menjadi ratu. Aku lahir di desa alkohol di utara. Aku mempelajari ilmu di Feng. Aku ditakdirkan untuk mencintaimu selama sisa hidupku. Lupakanlah wanita timur dan anak haramnya itu. Oh tidak. Energi di sini mengarah ke timur. Ini tidak boleh dibiarkan. Roh sang raja mengalir. Cepat tutup jendelanya. Apa? Lalu cermin itu posnya mengikuti formasi 5 bintang kemarin. Buang cermin itu. Perkenalkan, ini Asura, kuda dengan keberuntungan yang baik. Ini adalah kuda yang cocok untukmu yang mulia. Anggap saja ini hadiah dari keluargaku. Kuda ini benar-benar membawa keberuntungan yang baik loh. Besarnya, kenapa kakinya ada 8? Penjaga, bawa semua perhiasan dan emasnya ke kamarku. Ruangan di sekitar raja harus dipenuhi energi tanah dan angin. Lalu beritahu para pelayan bahwa mulai sekarang aku dan raja harus makan dengan peralatan makan dari perak. Bukankah itu terlalu berlebihan? Sekitar 70 tahun yang lalu, di era ini keadaan laut yang ganas masih membuat perjalanan antara pulau menyulitkan. Teknik navigasi Elbaf yang sudah canggih membuat negeri lain tertarik. Terdapat bintang yang tidak pernah bergerak yang dijuluki Polestar. Benarkah? Raja, kau pernah bertemu manusia ikan? Ya, benar sekali. Aku bahkan bertemu para duyung. Ras mereka mewarisi darah dari lautan ini. Di negeri mereka ada seorang pangeran yang lahir dengan nama Neptun. Bukan hanya manusia ikan dan duyung saja yang ada di sana loh. Mau lain-lainnya juga selalu berdatangan dengan gembira. Wow. 63 tahun yang lalu kastil Quest Elbaf, sementara Harald masih berlayar di luar negeri. Selamat yang mulia, bayi laki-laki Anda lahir dengan sehat, namanya adalah Loki. Aku sudah membicarakan dengan sang raja. Biarkan aku melihat putra yang tampan. Ya, wajahnya mengerikan yang mulia. Dia membuatku takut. Apa-apaan itu? Makhluk ini bukan anakku. Yang mulia, tenangkan diri Anda. Beritahu raja, kalau bayinya meninggal. Ini benar tidak bisa diterima. Bayi ini dikutuk. Lihat saja perawakannya. Dia adalah monster. Ketika sang pangeran Elbaf mengulurkan tangannya ke atas, tak ada satupun yang meraih tangan mungilnya. Yang mulia, hentikan. Konon katanya jiwa yang paling tidak beruntung adalah mereka yang tak dianggap oleh diri sendiri siapa ya. Dengar, tak ada anak yang lahir hari ini. Aku melarangmu untuk memberitahu semua orang. Anda mau kemana? Aku akan kembali ke desaku. Aku tak ingin melahirkan anak lagi. Yang mulia kapten, dia muncul dari dunia kematian. Dunia kematian? Siapa maksudmu? Berakhir.